Yosef Kam kaget logo ini sudah ada. Dan karena itu Yosef Kam menyebut logo itu sebagai meterai gerejani Ambon. Paulus Banta Takolo Rigat Deus Dat Infinity, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya kira-kira aku menanam Apollos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Halo, Shalom sahabat Tinta, jumpa dengan saya lagi Pendeta Nadia Manuputi dalam acara kita Tinta Telaah Injil Kita. Telah hadir narasumber kita saat ini Pendeta Ricardo Andriosa Rikomahu MTH. Selamat siang Pak Pendeta, selamat datang di studio kami. Beliau Ketua Klasis 10 Ambon. Pak Pendeta, kita mau bicara banyak soal moto dan logo GPM. Saya membaca buku yang ditulis oleh Pak Pendeta. Ini ada bukunya di sini, Moto dan Logo GPM, mengulik sejarah dan teologinya. Sampai hari ini GPM menuju ke 88 tahun, sebentar lagi 100 tahun. Ya. Pak Pendeta mungkin introdusir sedikit, bagaimana memulainya? Terima kasih Ibu Pendeta Nadia. Sebetulnya buku ini adalah hasil dari satu studi program pasca sarjana di UKIM yang dibuat dalam bentuk tesis kemudian sengaja dibukukan. Keinginan untuk mengkaji moto dan logo GPM ini terlahir dari satu kesadaran diri sebetulnya, bahwa dalam momen-momen gereja waktu masih bertugas di jemaat di Lingat maupun sampai menjadi ketua klasis, rumusan moto GPM ini seringkali diucapkan atau ditulis dalam sambutan, arahan, sehingga pada satu waktu saya sendiri berpikir, siapa orang yang menetapkan teks 1 Korintus 3 sebagai moto GPM? Kapan, di mana, dan bagaimana caranya? Apakah dalam persidangan gerejawi ataukah melalui forum-forum tertentu? Dari situlah proses penulisan ini mulai jalan. Dilakukan riset dengan membaca dokumen-dokumen yang sangat tua. Kemudian juga mencari sumber-sumber informasi tokoh-tokoh kunci di Gereja Protestan Maluku yang sebagian besar adalah mantan-mantan pimpinan Gereja Protestan Maluku, Ketua Sinode, Sekum Sinode, dan juga ada satu pendeta tertua waktu itu, almarhum Pendeta Papilaya. Lalu jadilah buku seperti ini yang sedang di tangan orang-orang yang sudah memiliki. Pak, kapan kira-kira moto, logo ya, kita bicara logo, moto, mana yang duluan ada, moto ataukah logo? Sebetulnya logo ini merupakan visualisasi dari teks moto. Aku menanam, Apollos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dari kata-kata kunci menanam, menyiram, kemudian ada tokoh Paulus, Apollos, lalu divisualisasikan dalam bentuk logo seperti yang sekarang dipakai oleh Gereja Protestan Maluku. Mengenai siapa yang yang menggambarkan logo ini, itu masih suatu usaha yang harus terus dilakukan, karena dalam penelitian tidak pernah ditemukan siapakah orang yang menggambarkan logo ini. Pak, kalau dari bacaan saya di bagian yang Bapak jelaskan, perspektif historisnya Pak, nomenklatur yang menjurus untuk menggunakan logo itu sudah ada, logonya sendiri belum jelas kalau dari perspektif historisnya Pak, karena dalam catatan saya di sini penggunaan logo ini nomenklaturnya itu sudah ada ketika surat yang ditulis oleh Fredericus Abemah. Iya, memang betul.
Fredericus Abema itu seorang pendeta Belanda yang ditugaskan melayani jemaat-jemaat di Ternate di Maluku Utara. Tahun 1657 tanggal 7 Juni kalau tidak salah, Fredericus menulis surat kepada majelis gereja di Batavia. Majelis gereja yang dimaksud itu Indisekerk ya. Dan di dalam surat itu dia menjelaskan bahwa jika majelis gereja di Batavia berkenan untuk mengirim pendeta-pendeta muda, terutama orang-orang yang giat untuk mengunjungi orang sakit, maka akan ditemukan bahwa ternyata karya-karya para penginjil itu telah diberkati. Karya menanam dan menyiram itu sudah diberkati. Jadi istilah atau kata kunci yang muncul dalam 1 Korintus 3 ayat 6, menanam dan menyiram, itu sudah digunakan oleh Abema di tahun itu, tahun 1657. Ya. 26 tahun kemudian oleh majelis gereja di Banda, hal yang serupa terjadi. Mereka menulis surat juga kepada majelis gereja di Batavia untuk kepentingan yang sama, meminta tenaga-tenaga pendeta muda datang ke sana. Dan di dalam surat itu pun mereka mengutip apa yang ditulis oleh Abema, bahwa karya menanam dan menyiram itu telah menghasilkan buah, telah ada jemaat yang bertumbuh, dan karena itu harus cepat mengirim pendeta-pendeta ke sana. 14 tahun kemudian setelah itu, dalam satu perjalanan visitasi kepada sekolah-sekolah Kristen dan gereja di Maluku Utara, di daerah Pulau Makian dan seterusnya itu, seorang pendeta namanya Gelius Kamiga, dia mengulangi apa yang ditulis. Jadi Abema dan majelis gereja di Banda bersama Gelius Kamiga dalam laporan hasil visitasinya dia menjelaskan bahwa pekerjaan menanam dan menyiram itu telah menghasilkan sesuatu yang penting, dan karena itu gereja harus cepat datangkan pendeta-pendeta muda. Itu artinya baru ada nomenklatur moto. Ya. Belum menjadi sebuah logo pada zaman itu. Nah, baru akan ada di tahun 1935 ketika GPM berdiri. Apakah itu sudah ada moto dan logo yang baku yang kita pakai sampai hari ini? Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Allah menumbuhkan, ataukah masih dalam bentuk nomenklatur yang seperti saat itu, Pak? Jadi begini, Bu Nadia, di saat Yosef Kam tiba, dia datang ke Ambon setelah dia sekolah teologi di Inggris selesai tahun 1813. Tahun 1814 dia datang ke Batavia, ditugaskan oleh sendelingnya ke Batavia. Lalu dari situ dia datang ke Ambon. Waktu dia tiba di Ambon, menurut kesaksian Enklar dalam bukunya Yosef Kam Rasul Maluku itu, dijelaskan bahwa Yosef Kam kaget logo ini sudah ada. Kemudian Yosef Kam, artinya itu bentuknya sudah logo, Pak? Sudah, dalam bentuk logo. Dan karena itu Yosef Kam menyebut logo itu sebagai meterai Gerejani Ambon. Nah, bedanya dengan logo sekarang ialah di dalam logo yang pertama kali ditemukan oleh Yosef Kam itu, dilihat oleh Yosef Kam itu, dalam lingkaran logo yang sekarang ditulis Gereja Protestan Maluku 1 Korintus 3 ayat 6, awalnya itu ada tulisan, terdapat tulisan teks 1 Korintus 3 ayat 6 dalam bahasa Latin. Paulus plantat, Apollo rigat, Deus dat incrementum. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya kira-kira aku menanam, Apollos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Itu pertama kali logo ini ditemukan. Artinya ketika Yosef K melihat
logo itu dan menyebutnya sebagai meterai gereja Ambon, maka bisa dipastikan bahwa logo itu telah ada sebelum tibanya Yosef Kam di Ambon. Sudah ada sekitar tahun 1815, 1816 atau 1817 sekitar itu. Nanti baru pada 2016 itu mendapat bagian di tata gereja. Iya. Jadi kapan tulisan bahasa Latin di dalam logo itu digantikan dengan tulisan Gereja Protestan Maluku, itu yang sama sekali. Jadi ada lek sejarah. Ada lek sejarah ketika dari penggunaan Yosef Kam menggunakan bahasa Latin kemudian beralih menjadi Gereja Protestan Maluku. Pada tulisan itu dengan ayat 1 Korintus 3 ayat 6 itu tidak dapat dijelaskan kapan peralihannya, dan di tahun 2016 ketika moto dan logo itu sudah diadopsi dalam tata gereja GPM itu pun tidak dijelaskan di sana. Tidak dijelaskan, belum dijelaskan. Ya. Di ajaran gereja pun belum ada, Pak. Di ajaran gereja juga belum ada. Rumusan motonya itu telah melampaui sebetulnya apa yang dipikirkan tentang logo. Rumusan itu telah melampaui. Jadi nyaris para penginjil, para pendeta tidak pernah ingin mempersoalkan kenapa logo itu bentuknya bulat. Kenapa harus ada orang berdiri menanam, satu menjongkok, satu menyiram, dan seterusnya. Tidak pernah itu mau dipersoalkan. Yang justru dipakai adalah kekuatan spiritualitas di balik teks itu. Dalam penjelasan Bapak, perspektif historisnya masih menggunakan bahasa Latin. Kemudian di halaman 89 sudah dijelaskan secara detail soal warna dan logo itu sendiri. Itu sudah diadopsi secara pasti oleh GPM ataukah ini tafsiran Bapak mengenai logo itu? Karena kalau dalam bacaan saya di sini tidak ada, Pak, yang merujuk ya. Karena ajaran gereja pun belum menjelaskan itu, tata gereja juga demikian. Ini memang menarik ya kalau pakai atau kalau kita mau lihat pergeseran tulisan yang tentunya berkaitan dengan bahasa. Di dalam logo GPM itu satu tulisan Paulus Plantat Apologia Deus Dat Incrementum, itu bahasa Latin yang kemudian diganti dengan Gereja Protestan Maluku, lalu 1 Korintus 3 ayat 6. Itu mengenai tulisan di dalam di lingkaran logo. Selain itu, ada hal yang juga menarik. Dan mungkin di sini kita bisa menemukan satu sudut pandang yang lebih utama, lebih penting. Menariknya begini, di dalam logo GPM itu terdapat tetragram tulisan bahasa Ibrani di bagian atas logo dalam awan-awan kuning itu. Itu huruf Ibrani Yod He Waw He yang jika dibaca Yahweh. Kemudian tulisan pertama di lingkaran logo yang bahasa Latin itu digunakan kata Deus yang juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Allah. Yahweh itu diterjemahkan Tuhan. Teks Alkitab yang kita pakai Perjanjian Baru ini dalam bahasa Indonesia ditulis aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam bahasa asli teks itu yang berasal dari bahasa Yunani, kata Allah dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari kata Theos yang dalam bahasa Yunani berarti Allah. Jadi paling tidak ada pergerakan bahasa di situ. Pergerakan bahasa ini sama sekali tidak bisa mempengaruhi kedudukan kata Yahweh tadi. Mengapa motonya pakai bahasa Indonesia Allah yang
dari bahasa Yunani itu theos, mengapa bukan kata theos ditempatkan di dalam logo, tetapi mengapa Yahweh? Nah, dari situ memang tampak sekali bahwa sebutan kepada Allah itu bisa disebut dalam beragam bahasa di dunia, termasuk bahasa-bahasa daerah, upu, ubung, dan seterusnya. Tetapi begitu setiap orang Kristen melihat kata Yahweh, kita selesai di situ. Ini kekristenan. Ini Kristen, ini gereja. Yahweh sebagai semacam apa ya? Epicentrum dari seluruh pengenalan kita tentang Allah. Dan karena itu memang dengan menempatkan Yahweh pada posisi sentral di dalam logo, sebetulnya para hamba-hamba Tuhan di GPM, para penginjil, pendeta, penatua, diaken, kita semua menyadari satu hal yang berfungsi di dalam logo dan moto GPM itu, yaitu kerajaan Allah. Sampai di situ kita sepakat, Pak. Tapi saya balik lagi, proses terjadinya logo itu kan belum sampai tahun 2016 itu belum ada penetapan logo dan moto bahwa ini milik kita, ini punya GPM. Nah, apakah dengan begitu kita bisa berasumsi pemimpin-pemimpin kita pun abai, gitu Pak? Ada satu lagi hal yang menarik, ialah betul bahwa secara yuridis formal moto dan logo GPM ini baru mendapat tempat di dalam tata gereja itu tahun 2016 di perubahan tata gereja dalam sidang sinode tahun 2016. Tetapi jika membaca tata gereja di bawah tahun 2016 itu, kita akan menemukan narasi mengenai menanam dan menyiram di dalam pembukaan tata gereja itu selalu ada. Karena karya Allah atas pekerjaan menanam dan menyiram oleh hamba-hamba Tuhan, maka dan seterusnya. Itu sudah ada di dalam bagian pembukaan, dan rata-rata di alinea kedua pembukaan tata gereja kita di semua dokumen tata gereja sebelum tahun 2016. Sehingga secara material, spiritnya sudah dapat tempat di bagian pembukaan, di preambelnya. Secara formal dia baru dapat tempat di dalam batang tubuh itu tahun 2016 di tata gereja hasil perubahan tahun 2016. Pak Pendeta, saya punya banyak catatan di sini terkait dengan tokoh-tokoh yang turut berkontribusi dalam memberikan informasi ya, di buku ini. Dari banyak pengalaman Pak Pendeta itu, mana yang menarik yang kira-kira bisa menegaskan bahwa spirit logo dan moto ini bukan hanya menghidupi dari pengalaman saya ingin satu pengalaman yang menarik dari tokoh-tokoh ini, bukan hanya menghidupi tapi menggerakkan mereka secara nyata. Yang paling menarik itu di almarhum pendeta Hein Papilaya. Boleh diceritakan sedikit? Waktu diwawancarai usianya sudah 92 tahun, dia masih ingatannya masih segar. Waktu ditanya, Pak Hein tahu kapan gereja pakai teks ini 1 Korintus 3 ayat 6 sebagai moto GPM? Dia jawab secara tegas, oh tidak tahu, katong saya tahu. Akan ada tulis di tembok kantor sinode itu. Yang katong tahu cuma katong bisa saja, katong tanam banyak-banyak saja, katong siram banyak-banyak saja. Nanti Tuhan Allah pengurusan kasih betul. Itu pendeta di usia 92 tahun. Ya kalau mengenang kembali ke tahun-tahun dia melayani, bisa dibayangkan situasi Maluku waktu itu, bagaimana kesulitan transportasi, komunikasi, tantangan alam, belum lagi pengaruh-pengaruh budaya-budaya lokal yang seringkali menghambat pekerjaan-pekerjaan para penginjil di waktu itu ya. Dan karena itu pada generasi di bawah setelah Pak Hein itu, mereka meneruskan saja, mewarisi saja apa yang juga sudah
dipahami oleh pendeta-pendeta seperti. Baik. Tapi kan Pak harus ada penjelasan ya. Logo ini warna kalau kita lihat ya ada biru, ada kuning, ada hitam, ada orang yang menanam. Kan harus dijelaskan secara rigid apa artinya itu. Dalam tidak dijumpai dalam tata gereja maupun ajaran gereja kita, dan baru saya membacanya dalam buku yang Bapak tulis ya. Apakah ini tafsiran atau sudah ditetapkan? Boleh dijelaskan sedikit Pak terkait makna logo ini Pak? Jadi terkait warna di dalam logo GPM sekarang ini, warna ini bukan saya yang beri warna ya, jadi ada warna hijau, biru, kuning, putih, bukan. Saya hanya berusaha menafsirkan secara baru saja arti warna-warna di dalam logo itu. Nah, di dalam beberapa literatur yang juga memuat hasil penelitian di Maluku, terutama di Pulau Seram dan di Maluku Utara, ditemukan konsep-konsep bahwa misalnya warna hitam, orang di Seram itu menjadikan warna hitam itu warna yang agung. Kalau ada kematian, maka orang yang mati itu dianggap sebagai orang yang agung. Dan karena itu datang menghadiri pemakaman pakai warna hitam itu mengagungkan. Itu warna besar, warna yang dianggap memiliki nilai-nilai yang sakral. Itu posisi warna hitam di sana. Kalau warna kuning itu mewakili masyarakat Maluku Utara. Kesultanan, kerajaan di Ternate, di Tidore. Itu itu dikuasai atau disimbolkan dengan warna kuning. Dan karena itu maka melihat posisi GPM yang berada di Kepulauan Maluku, di sini di Maluku Utara, maka logo ini, warna-warna di dalam logo ini juga menunjuk pada satu proses kontekstualisasi gereja, Injil, teologi di Maluku dan Maluku Utara. Warna hijau di situ itu berhubungan dengan tumbuhan sebagai hasil dari karya pekerjaan menanam dan menyiram. Kalau warna biru di situ itu menunjuk pada laut. Memang kalau pakai pendekatan geografis, mungkin juga antropologi, logo kita ini menunjuk pada satu bidang hidup masyarakat pertanian. Aku menanam, Apolos menyiram. Itu kaitannya dengan kehidupan pertanian. Sebetulnya ini mewakili masyarakat agraris. Dipakai di Maluku dan Maluku Utara yang konteksnya itu laut pulau. Konteksnya laut pulau, sehingga kalau logo ini tidak diartikulasikan secara baru, dia bisa out of the context. Dia tidak mewakili Maluku. Itu sebabnya warna biru yang muncul di situ itu biru laut. Dan ada 7 garis putih dari awan yang kuning ke bawah, itu 7 garis yang menggambarkan 7 samudra, 7 laut besar di wilayah Maluku. Nah, disitulah saya sendiri berusaha untuk menjadikan logo ini mendapat tempat di konteksnya. Dia mendefinisikan konteks gereja, konteks laut pulau, dia bukan wilayah kontinental di sini. Dan karena itu memang. Tapi Pak, paling minimal ada banyak literatur yang dipakai untuk menulis dan menjelaskan apa makna warna dan kenapa pemaknaan terhadap moto kita itu juga masih update, masih terus kita pakai sampai hari ini, meskipun penjelasan rigidnya terkait dengan moto dan logo itu belum kita punya ya Pak ya. Pak Pendeta Riko,
cukup panjang penjelasannya, tapi ini kan masih terus terbuka diskursus yang akan kita bangun dari lahirnya penulisan buku ini, Moto dan Logo GPM. Tentu bahwa dalam tata gereja, dalam ajaran gereja belum ada ruang yang terlalu detail menjelaskan soal moto dan logo GPM, tapi akan menuju ke sana. Kira-kira begitu ya Pak ya, akan menuju ke sana menjelaskan secara detail. Meskipun sampai hari ini logo dan moto itu sudah kita pakai ya, sudah 88 tahun dan akan terus kita pakai ya Pak ya, akan diganti ya Pak ya. Baik, sebelum kita menutup bincang-bincang kali ini, konklusinya Pak, satu closing statement, apa yang harus kita lakukan, bagaimana nanti? Bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pendeta, penginjil, penatua, diaken di GPM, menanam itu satu proses, satu tindakan yang tidak pernah berakhir. Begitu pula menyiram. Dulu pernah menanam, menyiram, dan sekarang pekerjaan yang sama masih terus terjadi. Teruslah menanam, teruslah menyiram, dan kita akan bekerja untuk semakin memperjelas mengapa kita memilih menanam dan menyiram itu. Tuhan pasti menumbuhkan. Amin. Itu moto kita ya, 1 Korintus 3 ayat 6. Sahabat tinta, di tangan saya ada buku Moto dan Logo GPM. Penulisnya ada di samping saya, Bapak Pendeta Riko, Ketua Klasis Pulau Ambon. Boleh yang belum punya silahkan membeli. Akan ada banyak pemikiran-pemikiran cerdas dan bernas di sana yang patut kita diskusikan bersama ya Pak ya. Akan sangat terbuka karena belum rigid begitu ya Pak penjelasannya. Kita akan terus membahas soal moto dan logo GPM meskipun sampai hari ini sudah kita pakai, tidak masalah ya Pak ya. Visi dari para pendahulu kita sebetulnya apa yang sudah kita kerjakan, itu yang menjadi penting ya, dibanding kita mendebat soal dari mana logo ini datang, kenapa tiba-tiba muncul dan harus kita pakai ya. Tapi itu juga menjadi penting Pak ya, menjadi penting kita membahas tentang moto dan logo yang kita pakai hari ini. Baik, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Pendeta Riko Mahu, Ketua Klasis Pulau Ambon, yang adalah penulis buku Moto dan Logo GPM menjelang 88 tahun GPM nanti di 6 September. Jangan lupa sekali lagi beli buku ini. Kita akan bicara soal moto dan logo GPM. Aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. 1 Korintus 3 ayat 6. Itu yang menjadi spirit kita bergereja. Sekali lagi, selamat terus ber-GPM menuju 6 September di usia 88 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.